Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sukirman, dosen pengantar teknologi informasi, dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mutiara Fifah sebagai moderator. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 14 yang beranggotakan. Yang pertama, Rifka Aulia Nur dengan NIM G000210013. Yang kedua, Mutiara Fifah dengan NIM G000210060. Yang ketiga, Sita Sukmawati dengan NIM G000210066. Yang keempat, Wahyu Setianingsih dengan NIM G000210067. Topik yang akan kita sampaikan mengenai peningkatan mutu IT dalam pendidikan agama Islam. Susunan kegiatan presentasi yang akan kita lakukan diantaranya yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga penutup. Kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Wahyu, silahkan. Peran IT dalam pembelajaran. Peran IT dalam pembelajaran pendidikan Islam yaitu untuk memecahkan masalah dalam proses pembelajaran dan memudahkan guru mengikuti perkembangan teknologi serta membantu siswa dalam pembelajaran. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan IT yaitu analisis perilaku siswa dalam proses belajar dengan cara mempresentasikan kegiatan belajar dengan menciptakan kondisi yang menguntungkan. Konsep pembelajaran IT yaitu produk dengan perangkat atau produk produksi yang digunakan dalam proses pengajaran, proses dan pengembangan pengalaman belajar. Dengan kita meningkatkan mutu IT dalam pendidikan agama Islam akan menjadi berkembang dan maju dalam sistem pembelajarannya. Sekarang ini banyak aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran, terutama yang mendukung pendidikan agama Islam. Berikut merupakan contoh-contohnya. Yang pertama, Al-Quran Digital Pen. Apa itu Al-Quran Digital Pen? Al-Quran Digital Pen yang dimaksud adalah Al-Quran Digital Red Pen, dan Al-Quran Digital ini pen yang hanya bisa membaca, tetapi pen ini tidak bisa menulis. Apabila red pen ini disentuhkan pada bagian ayat Al-Quran atau pada bagian surah, maka pen tersebut akan membacanya, serta mengeluarkan suara. Ini termasuk ke dalam fokus teknologi revolusi industri 4.0, Artificial Intelligence atau AL. Manfaat dari Al-Quran Digital Pen yaitu mudah dipahami, lebih praktis, dapat digunakan di mana saja, membantu belajar membaca Al-Quran dari nol, belajar membaca Al-Quran secara mandiri atau tanpa guru. Solusi bagi orang tua, mu'alaf, dan juga anak-anak. Keunggulannya yaitu, pertama, terdapat pena yang digunakan sebagai penunjuk dan juga sensor sebagai penanda murotal, serta ketika sedang belajar mengaji, membantu dalam pelafalan ayat Al-Quran. 13 juz beserta terjemahan. Al-Quran Digital ini lengkap bacaan Al-Quran yaitu 114 surah atau 30 juz beserta bacaan untuk mempelajari Iqra, dan juga alih bahasa dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggris untuk terjemahan. Pen digital turut boleh dijadikan MP3, memori 2G. Boleh disambungkan pada aksesoris lengkap di speaker atau earphone agar bacaannya lebih jelas. Bacaan qori terpilih diantaranya boleh mempelajari Al-Quran dari qori yang kalian inginkan, seperti Syekh Abdurrahman As-Sudais, Syekh Misyari Rashid, dan sebagainya. Paket ini datangi dengan kotak yang sangat menarik. Kelemahannya yaitu harganya yang mahal. Penggunaan Al-Quran 30 juz bertajwid dengan metode blok. Pertama, aktifkan terlebih dahulu pen dengan menekan tombol on atau off yang ada pada bagian atas depan.
Arahkan ujung pen ke arah Al-Quran kata per kata sampai dengan terdengar Al-Qalam digital pen Al-Quran kata per kata. Untuk memulai membaca Al-Quran, terlebih dahulu, arahkan ujung pen ke nomor halaman pada bagian atas tengah sampai terdengar halaman, dan kemudian digital pen siap membaca ayat yang ditunjuk. Jika ingin membaca langsung 2 halaman yang disebutkan tadi, maka arahkan ujung pen ke bagian atas pojok kiri dan pen langsung akan membaca 2 halaman yang dimaksud. Jika ingin membaca per ayat, arahkan ujung pen ke ayat yang akan dibaca. Jika ingin belajar tajwid, arahkan ujung pen ke bacaan yang di blok warna, maka akan terdengar penjelasan tajwid dari kata yang dimaksud. Jika ingin membaca surah yang posisinya masih pada halaman yang telah ditunjuk, maka arahkan ujung pen ke nama surat yang akan dibaca. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rifka. Silahkan. E-learning. Pengertian e-learning yaitu sebuah pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik dan komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran. E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Berikut beberapa pengertian e-learning dari berbagai sumber. 1. Proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi. 2. Sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana untuk proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka secara langsung antara guru dengan siswa. 3. Karakteristik e-learning bersifat jaringan, yang membuatnya mampu memperbaiki secara tepat, menyimpan dan memunculkan kembali, mendistribusikan dan sharing pembelajaran dan informasi. 4. Memanfaatkan jasa teknologi elektronik, memanfaatkan keunggulan komputer atau digital media dan komputer networks. 5. Menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri atau self-learning materials, kemudian disimpan di komputer, sehingga dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa kapan saja dan di mana saja. Dengan memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil, kemajuan belajar, dan yang berkaitan dengan administrasi. Manfaat e-learning, kelebihan dan kekurangan e-learning. Manfaat e-learning. 1. Fleksibel. E-learning memberi fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses perjalanan. 2. Belajar mandiri. E-learning memberi kesempatan bagi pembelajar secara mandiri memegang kendali atas keberhasilan belajar. 3. Efisiensi biaya. E-learning memberi efisiensi biaya bagi administrasi penyelenggara, efisiensi penyediaan sarana dan fasilitas fisik untuk belajar, dan efisiensi biaya bagi pembelajar adalah biaya transportasi dan akomodasi. 4. Penggunaan e-learning untuk menunjang pelaksanaan proses belajar dapat meningkatkan daya serap mahasiswa atas materi yang diajarkan dan meningkatkan partisipasi aktif dari mahasiswa. Meningkatkan kemampuan belajar mandiri mahasiswa dan meningkatkan kualitas materi pendidik dan pelatihan. 5. Meningkatkan kemampuan menampilkan informasi dengan perangkat teknologi informasi, di mana dengan perangkat biasa sulit dilakukan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sita. Silahkan. Kelebihan e-learning. Kelebihan e-learning ialah memberikan fleksibilitas, interaktivitas, kecepatan visualisasi melalui berbagai kelebihan dari masing-masing media. E-learning memiliki banyak kelebihan, yaitu 1. Lebih mudah diserap, artinya menggunakan fasilitas multimedia berupa gambar, teks, animasi, suara, dan video. 2. Jauh lebih efektif dalam biaya, artinya tidak perlu instruktur, tidak perlu minimum audiensi, bisa di mana saja, bisa kapan saja, murah untuk diperbanyak. 3. Jauh lebih ringkas, artinya tidak banyak formalitas kelas, langsung pada pokok bahasan mata pelajaran sesuai kebutuhan. 4. Tersedia 24 jam per hari sampai 7 hari per minggu, artinya penguasaan materi tergantung pada semangat daya serap siswa, bisa dimonitor, bisa diuji dengan e-test. Selanjutnya, kekurangan e-learning.
Kekurangan e-learning adalah pembelajaran dengan model e-learning membutuhkan peralatan tambahan yang lebih seperti komputer, monitor, keyboard, dan sebagainya. Kekurangan e-learning yaitu 1. Kurangnya interaksi antara pengajar dan pelajar atau bahkan antara pelajar itu sendiri. 2. Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya membuat tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. 3. Proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. 4. Berubahnya peran pengajar dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT, informasi, communication, dan teknologi. 5. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Mungkin hal ini berkaitan dengan masalah tersedianya listrik, telepon, ataupun komputer. 6. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Mungkin hal ini berkaitan dengan masalah tersedianya listrik, telepon, ataupun komputer. 7. Kurangnya sumber daya manusia yang menguasai internet. 8. Kurangnya penguasaan bahasa komputer. 9. Akses pada komputer yang memadai dapat menjadi masalah tersendiri bagi peserta didik. 10. Tersedianya infrastruktur yang bisa dipenuhi. 11. Informasi dapat bervariasi dalam kualitas dan akurasi sehingga panduan dan fitur pertanyaan diperlukan. Yang selanjutnya yaitu Kuiper School. Kuiper School merupakan salah satu platform pembelajaran digital yang telah berkembang di Indonesia. Kuiper School didirikan oleh Masayuki Watanabe di London pada bulan Desember 2010, di mana Kuiper School ini merupakan platform online yang dapat diakses secara gratis yang disediakan untuk guru dan siswa. Dalam materi pengembangan pendidikan agama Islam, Kuiper School efektif untuk pembelajaran mata pembelajaran pendidikan agama Islam. Materi yang dikembangkan memiliki karakteristik sebagai berikut: bersifat online dan mencakup berbagai komponen media yaitu teks, gambar, suara, dan video yang diinput melalui aplikasi Kuiper School. Fungsi pembelajaran online Kuiper School. Siswa belajar tidak mengenal waktu dan tempat. Contoh, jika peserta didik berhalangan untuk datang ke sekolah, maka pihak sekolah cukup mengirimkan pesan berupa tugas kepada siswa melalui aplikasi Kuiper School. Mampu mengaplikasikan pembelajaran di hadapan peserta didik baik secara langsung ataupun tidak langsung, secara efisien dan aplikatif. Peserta didik mampu menerima materi yang disampaikan oleh pendidik terkait materi pendidikan agama Islam. Sebagaimana yang telah disebutkan, pengembangan materi berbasis Kuiper School sangat relevan dengan pembelajaran online. Artinya, peserta didik mampu belajar di mana saja dan kapanpun dengan kemudahan akses. Kemudahan dalam materi pembelajaran ini memudahkan pendidik dalam penyampaian materi pendidikan agama Islam yang ada, serta memudahkan pendidik dalam menganalisis dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pendidik ataupun guru. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, aplikasi Musa. Terciptanya aplikasi Musa, Muslim Soleh Soleha, aplikasi Musa adalah aplikasi berbasis Android yang menyediakan materi dan aktivitas pembelajaran terkait pengetahuan keislaman bagi anak-anak. Musa dapat digunakan secara mandiri oleh anak, belajar bersama orang tua, dan kegiatan pembelajaran. Aplikasi Musa merupakan hasil kerjasama antara tim mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang proses pembuatan aplikasi Musa telah melewati validasi ahli dan memperoleh gold medal dalam ajang 3 IDC International Innovation dan Design Competition di UITM Malaysia serta telah mendapat hak cipta. Yang selanjutnya adalah aplikasi Qoro'a. Mengembangkan aplikasi untuk belajar Al-Quran canggih yang dilengkapi dengan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AL), aplikasi bernama Qoro'a ini telah diluncurkan pada versi 4.0. Qoro'a menghadirkan inovasi melalui versi 4.0 dengan menghadirkan aplikasi yang dilengkapi machine learning, dan artificial intelligence. Teknologi gabungan keduanya dapat mengoreksi bacaan ayat penggunaannya sampai ke tajwid dan harokat.
Cara penggunaan qiraah pun sederhana. Penggunaan hanya perlu melafalkan potongan ayat yang ditampilkan di layar ponsel mereka sambil merekam melalui aplikasi. Maka dalam hitungan detik, hasil koreksi akan segera muncul. Tujuan adanya aplikasi qiraah dapat membantu umat muslim dimanapun mereka berada untuk bisa belajar membaca Al-Quran, termasuk pula mengentaskan buta aksara Al-Quran di Indonesia. Dengan aplikasi ini, umat bisa belajar mengaji dan memperdalam Islam. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Banyaknya aplikasi yang dikembangkan saat ini di era globalisasi dan informasi ini, penggunaan metode pengajaran IT menjadi sebuah kebutuhan dan tuntutan dalam bidang pendidikan. Kualitas pendidikan dalam penggunaan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan mutu IT dalam pendidikan agama Islam yang lebih maju sesuai perkembangan teknologi dan pengembangan zaman. Demikian tadi presentasi dari kelompok 14. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.